Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Diniasya Habibah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, NPM saya 2018 21500 306. Saya dari kelompok 5. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Irwan Siagian selaku dosen pengampu mata kuliah semantik dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya di sini akan membahas materi tentang makna kata pada kalimat, makna gramatikal, kata sandang, dan juga kata tugas. Sebelum lanjut ke materi yang pertama, saya di sini akan memberitahu materi apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada makna kata pada kalimat, makna gramatikal, kata sandang, dan juga kata tugas. Oke, kita langsung saja masuk materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, halaman 548, makna adalah sesuatu yang berkaitan dengan maksud pembicara atau penulis. Selain itu, di sini juga ada menurut Thesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia atau yang disingkat TABI dalam bukunya Sugono tahun 2009 halaman 368. Makna adalah amanat, moral, nilai, pelajaran, signifikansi, substansi, dan takwil. Maksudnya, makna adalah sesuatu yang berkaitan dengan harga sesuatu atau umpan balik dari sesuatu. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Thesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa makna yaitu maksud yang tersimpul dari suatu kata, makna dengan bendanya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengetahui makna dari kata, di sini ada aspek-aspek makna menurut Pateda tahun 1950, halaman 50-53. Di sini yang pertama ada pengertian atau sense. Aspek makna pengertian disebut juga tema, yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud. Apapun yang kita bicarakan selalu mengandung tema atau ide untuk membicarakan sesuatu atau menjadi topik pembicaraan. Lalu yang kedua ada perasaan atau feeling. Aspek makna perasaan berhubungan dengan sikap pembicara dengan situasi pembicara, yaitu seperti sedih, senang, atau kecewa. Masih dari aspek-aspek, yang ketiga ada nada atau tone. Aspek makna nada adalah sikap pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan lawan bicara atau pembicara sendiri. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu ada tujuan atau intention, yaitu maksud dari sebuah pembicaraan tersebut. Jadi saat kita berbicara, kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita itu? Agar lebih jelas, di sini saya akan menjelaskan contoh makna. Sebagai contoh, diambil kata baik, benar, dan betul. Dari ketiga ini, apakah memiliki makna yang sama? Berikut ini penjelasannya. Pertama yaitu kata baik. Menurut Thesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia dalam bukunya Sugono tahun 2009 halaman 48, baik adalah apik, ayu, bagus, bahari, cantik, cegak, elok, gagah, hasan, indah, kacak, molek, rancak, rapi, tampan, teratur, dan asri. Begitu juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990 halaman 67. Baik adalah elok, patut, teratur, berguna, dan tidak jahat. Dengan demikian, berdasarkan dua pengertian tersebut, kata baik memiliki makna elok, rapi, dan teratur. Yang kedua adalah kata benar. Menurut Thesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, benar adalah adil, akurat, cocok, jujur, piawai, sahih, sesuai, etis, dan polos.
Begitu juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Benar adalah sesuai bagaimana adanya, tidak berat sebelah, dapat dipercaya, sah, dan tidak bohong. Demikian, kata benar memiliki makna apa adanya, yaitu tidak bohong, jujur, dan dapat dipercaya. Ketiga yaitu ada kata betul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul adalah sesungguhnya, tepat, persis, amat, dan sangat. Sumber lain mengatakan menurut Thesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, betul adalah sesungguhnya, sungguh, tepat, pas, atau sesuai. Dengan demikian, kata betul memiliki makna sesungguhnya, tepat, dan sesuai. Nah, dari ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata baik, betul, dan benar memiliki makna yang berbeda. Bila tidak sama, maka penggunaannya dalam komunikasi janganlah disamakan. Jadi, setelah mendengar penjelasan saya, tidak salah lagi dong dalam mengatakan benar, betul, dan baik. Nah, kesalahpahaman bahkan kegagalan informasi akan terjadi bila pembicara atau penulis tidak memperhatikannya, terutama di kalangan penerima informasi tersebut. Yang selanjutnya masih dari contoh makna, yaitu yang pertama ada gedung DPR dengan cepat dilahap habis oleh si jago merah. Pada kalimat di atas terdapat kata si jago merah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah api kebakaran. Jadi kalimat tersebut dapat diartikan bahwa gedung DPR hancur akibat api kebakaran. Selanjutnya yaitu ada kalimat ayah tiba-tiba naik pitam karena melihat adik tidak mau belajar. Pada kalimat di atas terdapat kata naik pitam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, naik pitam memiliki arti marah. Jadi kalimat tersebut memiliki makna ayah marah karena adik tidak mau belajar. Kita langsung masuk materi yang kedua, yaitu makna gramatikal. Makna dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Wijana dan Rosmadi tahun 2008 halaman 13 mengelompokkan jenis makna menjadi 8 jenis, yaitu makna leksikal dan gramatikal, makna denotatif dan konotatif, makna literal dan figuratif, makna primer dan sekunder. Pembahasan kali ini kita akan lebih kepada makna gramatikal. Menurut Wijana dan Rosmadi tahun 2008 halaman 14, makna gramatikal adalah makna leksem setelah leksem tersebut bergabung dengan unsur lain. Sedangkan menurut Hardianto tahun 2008 halaman 21, makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat peristiwa gramatikal. Nah, apa sih peristiwa gramatikal? Peristiwa gramatikal itu contohnya seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Agar lebih paham, di sini saya akan mencontohkan makna gramatikal, yaitu contohnya kata sebuah. Kata sebuah ini terdiri dari kata dasar dan juga imbuhan. Kata dasarnya yaitu buah, lalu terdapat afiks pada sebuah. Kata mengandung makna satu. Dengan demikian, bila kata sebuah dimasukkan ke dalam kalimat, Ali memiliki sebuah pena, maka kata tersebut mengandung makna satu pena. Lalu di sini juga ada contoh lainnya. Kali ini saya akan mencontohkan dalam bentuk reduplikasi atau pengulangan kata. Di sini ada dua kalimat. Nah, kalimat di sini sama-sama memiliki kata yang sama. Contohnya di bukalah jendela itu lebar-lebar. Itu adalah kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah jalan yang ada di Jakarta memang lebar-lebar, akan tetapi masih terjadi kemacetan. Pada kalimat pertama, kata lebar-lebar dilihat dari konteks katanya memiliki makna selebar mungkin. Jadi, pada kalimat pertama memiliki makna bukalah jendela selebar mungkin. Selanjutnya, pada kalimat kedua, kata lebar-lebar jika dilihat dari konteksnya memiliki makna banyak yang lebar. Jadi, makna pada kalimat kedua yaitu jalanan di Jakarta banyak yang lebar, akan tetapi kemacetan tidak dapat dihindari. Sampai di sini, paham? Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kata sandang. Menurut Abdul Khair pada tahun 2008, kelas kata dibagi menjadi 11, yaitu ada nomina, verba, adjektiva, adverbia, pronomina, numeralia, preposisi, konjungsi, artikula, interjeksi, dan partikel. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kata sandang. Kata sandang disebut juga artikula.
Kata sandang sendiri memiliki arti, kata yang tidak memiliki arti, atau kata yang hanya menjelaskan nomina. Kata sandang ini juga terdiri dari tiga macam, yaitu kata sandang bersifat gelar, kata sandang mengacu pada kelompok, dan yang terakhir, kata sandang yang menominalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam kata sandang tersebut. Yang pertama adalah kata sandang bersifat gelar, berhubungan dengan orang atau hal yang bermartabat. Contohnya yaitu ada kata Sri, Sang, Hang, dan Dang. Lalu yang kedua ada kata sandang mengacu pada kelompok yang dimaksudkan dengan suatu kelompok tertentu. Jadi, kata sandang mengacu pada kelompok ini biasanya kata-kata yang digunakan itu mengerucut pada kelompok tertentu. Contohnya kaum, para, dan umat. Yang ketiga ada kata sandang yang menominalkan. Biasanya nih digunakan untuk memberi julukan, contohnya si. Selanjutnya itu di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh kata sandang. Yang pertama yaitu kata sandang bersifat gelar. Di sini ada dua contoh. Contohnya, si ratu duduk di tahta dengan anggun. Nah, kata sandang di sini adalah Sri. Yang kedua adalah sang pangeran memiliki wajah yang tegas dengan senyum yang menawan. Kata sandang di sini adalah sang. Selanjutnya yaitu kata sandang mengacu pada kelompok. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, para mahasiswa melakukan aksi demo menolak undang-undang. Kata sandang di sini yaitu para. Yang kedua adalah para hadirin dipersilakan untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kata sandang di sini juga adalah kata para. Lalu yang ketiga ada umat muslim sebentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa. Kata sandang di sini adalah umat. Yang terakhir ada kaum Adam dianggap sebagai sosok yang berwibawa dan dapat diandalkan. Kata sandang di sini adalah kaum. Selanjutnya di sini ada kata sandang yang menominalkan. Di sini kata sandang yang diambil sama yaitu si. Yang pertama adalah si pencuri berhasil lolos dari kejaran polisi. Lalu ada si mata-mata dengan hati-hati menguping pembicaraan musuh lewat penyadap suara. Yang terakhir ada si pelupa. Itulah julukan untuk Ani yang selalu ketinggalan membawa sesuatu. Tidak terasa, kita sudah masuk ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu ada kata tugas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tugas adalah kata yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bergabung pada afiks dan tidak mengandung makna leksikal. Jadi, kata tugas tidak dapat dijadikan sebagai kata dasar pembentukan kata lain. Kata tugas sendiri, macam-macamnya ada 5, yaitu kita bahas satu persatu. Yang pertama ada preposisi. Menurut KBBI, preposisi adalah bentuk kata yang biasa terdapat di depan kata nomina, seperti dari, dengan, di, dan ke. Preposisi ini biasa disebut kata depan. Nah, contohnya, letakkan buku itu di atas meja. Nah, preposisi di sini yaitu di. Yang kedua ada konjungsi. Dalam KBBI, konjungsi diartikan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar klausa, antar frasa, dan antar kalimat, seperti tetapi dan sedangkan. Contoh, ibu memasak sedangkan ayah bekerja. Nah, konjungsi pada kalimat ini yaitu sedangkan. Yang ketiga yaitu ada interjeksi. Menurut KBBI, interjeksi adalah ungkapan yang menyuarakan perasaan. Singkatnya bisa disebut kata seru. Contohnya, aduh, aku lupa bawa buku matematika. Nah, interjeksi pada kalimat itu adalah kata aduh. Yang keempat ada partikel. Menurut KBBI, partikel adalah jenis kata yang biasanya tidak dapat diderivasikan atau diinfleksikan, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal. Contohnya seperti ka, la, ta, pun. Contoh, apapun yang terjadi tetap semangat. Nah, partikel dalam kalimat itu adalah pun. Yang kelima atau yang terakhir adalah artikula. Nah, artikula ini tadi sudah saya bahas di awal, tapi di sini saya akan bahas lagi secara singkat. Artikula adalah bentuk kata yang tidak memiliki arti, namun berfungsi untuk membatasi dan memodifikasi nomina. Bentuk kata ini juga seringkali disebut sebagai kata sandang. Contoh bentuk kata artikula yaitu pada 17 Agustus di setiap tahunnya, masyarakat Indonesia wajib mengibarkan sang merah putih. Nah, artikula dalam kalimat tersebut adalah kata sang.
Di sini saya akan mencontohkan lagi kata tugas agar menjadi lebih jelas. Yang pertama adalah rumahku berada di Jalan Nagasari. Kata tugas di sini adalah di yang merupakan preposisi atau kata depan. Lalu ada sang raja sedang menduduki singgasananya. Kata tugas di sini adalah sang yang berperan sebagai artikula. Yang ketiga ada, aduh, aku terjatuh saat sedang berlari. Kata sandang di sini adalah interjeksi, yaitu kata aduh. Lalu yang keempat ada, maukah kamu menjadi istriku? Kata tugas di sini adalah kah yang termasuk sebagai partikel. Lalu yang terakhir ada burung berkicau sedangkan tikus bercicit. Kata tugas di sini yaitu sedangkan yang berperan sebagai konjungsi. Karena materinya sudah selesai semua, maka saya di sini akan menyampaikan simpulan. Dalam semantik, materi yang akan dipelajari diantaranya adalah makna kata, makna gramatikal, kata sandang, dan juga kata tugas. Pertama yaitu makna. Makna pada setiap kata tentu saja berbeda-beda. Untuk mengetahui sebuah makna pada kata atau kalimat, yang harus diperhatikan diantaranya yaitu pengertian, perasaan, nada, dan juga tujuan. Selain itu, konteks juga sangat berpengaruh untuk memahami sebuah makna. Yang kedua yaitu ada makna gramatikal. Makna gramatikal ini biasanya dipelajari bersamaan dengan makna leksikal. Makna gramatikal terbentuk dari hasil afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Ketiga yaitu kata sandang atau juga disebut artikula. Kata sandang tidak bisa berdiri sendiri karena ia bertugas untuk melengkapi nomina. Kata sandang terdiri dari kata sandang bersifat gelar, kata sandang mengacu pada kelompok, dan kata sandang yang menominalkan. Lalu yang terakhir yaitu kata tugas. Kata tugas terdiri dari 5 yaitu preposisi, konjungsi, artikula, partikel, dan interjeksi. Itu saja pembahasan saya. Apakah sudah paham? Semoga kalian semua yang menyaksikan video ini menjadi paham dan semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi berkah kepada Anda. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.